warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepada Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Sekolah Menengah 1 Bandar Lampung, dan yang saya hormati Ibu Fuji Lestari yang telah mempelajari saya ilmu PPKN. Dan izin memperkenalkan diri, nama saya Nesya Putri Agustin, saya dari kelas 11 MIA 5. Saya ingin menyampaikan tentang materi mata pelajaran PPKN dengan materi Pancasila. Pertama ada makna ideologi. Makna ideologi itu meliputi pengertian unsur sama fungsi. Pengertian ideologi itu dia sama dengan gagasan, dan logos artinya ilmu. Secara harfiah artinya ilmu yang mempelajari tentang gagasan dan ide-ide. Terus yang kedua ada unsur. Unsur itu ada 3, keyakinan, mitos, dan loyalitas. Jadi keyakinan itu gagasan vital yang sudah yakni kebenarannya. Kalau mitos, suatu ajaran yang secara optimis dengan keyakinan bahwa gagasan atau ideologi akan secara pasti terjamin. Yang ketiga ada loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan dari para penduduk. Jadi yang ketiga ada fungsi. Fungsi itu menjadi pedoman bagi masyarakat, menjadi kekuatan bagi bangsa, dan menjadi upaya persoalan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Macam-macam ideologi itu ada 2, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka itu ideologi yang mengikuti perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ciri-cirinya itu dinamis dan bukan merupakan cita-cita suatu kelompok itu saja, dan tidak pernah membatasi kebebasan. Yang kedua ada ideologi tertutup. Ideologi tertutup itu filsafat yang sudah menentukan tujuan, norma-norma politik dan sosial. Nah, ciri-cirinya itu tuh menentang tradisi, bersifat tertutup, dan tidak bisa berinteraksi kepada zaman yang sekarang. Terus lanjut ada yang ketiga ada kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi kedudukan Pancasila itu terbagi menjadi 3, aspek, nilai, dan dimensi. Kita pertama membahas aspek. Jadi aspek itu ada aspek realitas, aspek lagi terbagi menjadi 3, aspek realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Jadi aspek realitas itu adalah nilai-nilai terkandung dalam Pancasila itu real yang tumbuh dalam masyarakat. Jadi nilai Pancasila itu real loh yang tumbuh dari masyarakat gitu. Terus ada idealitas. Idealitas itu Pancasila itu harus mampu menumbuhkan motivasi dan gairah kepada masyarakat. Jadi yang ketiga itu ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu Pancasila tetap fungsional dalam kenyataan hidup. Nah, selanjutnya ada nilai. Nilai itu terbagi lagi menjadi 3, nilai dasar, instrumental, sama praktis. Pertama ke nilai dasar. Nilai dasar itu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang secara mutlak. Terus ada nilai instrumental. Nilai instrumental itu nilai yang mencakup nilai sosial atau nilai hukum yang akan terkristalisasi dalam mekanisme lembaga negara. Dan nilai praktis. Nilai praktis itu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan, dalam kehidupan. Selanjutnya ada dimensi. Dimensi juga itu dibagi menjadi 3, idealitas, normatif, sama realitas. Nah, jadi yang pertama itu dimensi realitas. Dimensi realitas itu Pancasila harus mampu mencerminkan realitas hidup dalam masyarakat. Terus yang kedua ada dimensi idealitas. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis. Yang ketiga ada dimensi normatif. Dimensi normatif itu penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam suatu norma agar lebih operasional. Yang terakhir ada perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi ada 5 bidangnya, yaitu bidang politik, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Nah, jadi kita yang pertama yaitu bidang politik. Bidang politik itu ada 2, lembaga negara sama sistem demokrasi. Lembaga negara itu yang biasanya mencakupi MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY, BPK, dan DPD. Yang kedua ada
sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu yang biasanya dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang kedua itu ada bidang hukum. Bidang hukum itu diwujudkan dengan cara religius, kemanusiaan, dan bekerja sama dengan cara tidak semena-mena. Terus yang ketiga itu ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu perwujudannya ditegaskan pada pasal 33 ayat 1 sampai 4. Yang keempat ada bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya itu biasanya menghargai, melestarikan, mengembangkan, dan menjaga. Yang terakhir itu ada di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan keamanan ini ditegaskan juga pada pasal ayat 27 ayat 3 dan 30 ayat 1. Pasal 27 ayat 3 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan di pasal 30 ayat 1 itu menyatakan bahwa setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.